Persiapan masing-masing pasukan. Kesaktian Pancasila. Tewa. Mau cari sampai Coba. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Saya pembina juga. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Pendidikan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita menundukkan kepala dengan membaca surat Al-Fatihah untuk para pejuang bangsa negara Indonesia. Kita mulai Al-Fatihah. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesungguhnya negara itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, yang satu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia meletakkan diri ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam satu susunan negara Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan pada kebenaran manusia yang aman dan beradab. Satuan Indonesia yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam hidup dan kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anakku sekalian yang berbahagia, Bapak Kepala, Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan,
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa melaksanakan sesuatu kegiatan yang diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku penerus bangsa bisa melaksanakan suatu kegiatan bentuk syukur kita untuk mengingat juga sebagai idak binafsik kita adalah melaksanakan suatu nilai-nilai Pancasila yang pada pagi hari ini sedang kita peringati tentang kesaktian daripada bangsa. Anak sekalian yang saya cintai, tentunya kita ingat pada 1 Oktober ini adalah hari kesaktian Pancasila. Tentunya kalian ingat Pancasila isti sakti manakala kita diuji dari beberapa ujian. Tentunya tidak akan mendapat suatu peringkat kesaktian manakala dari awal tidak ada ujian dan dicobaan. Kalau kita ingat pada pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari semuanya, bahwa Pancasila dikatakan sakti karena memang kita ketahui bahwa dari awal sejak Indonesia merdeka, sejak Pancasila dijadikan konstitusi daripada bangsa dan negara Indonesia ini, baik sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, dan juga sebagai acuan-acuan kita dalam membuat aturan daripada bangsa Indonesia. Tentunya bangsa Indonesia, tentunya Pancasila tidak berjalan mulus. Memang kalau kita ingat sejarah daripada perumusan Pancasila, mulai sejak BPPKI dan juga PPKI, dan juga sudah pada tanggal 18 Agustus Pancasila diresmikan menjadi konstitusi bangsa dan negara Indonesia. Tentunya Pancasila mengalami beberapa ujian dan rongrongan. Di antaranya adalah yaitu tentang RMS, DII Darul Islam, TII, NII, dan juga banyak yaitu banyak ujian-ujian yang ingin menggantikan Pancasila sebagai negara dasar negara Republik Indonesia digantikan dengan yaitu negara yang tidak berdasarkan Pancasila. Tapi alhamdulillah di antaranya yaitu termasuk yang saya katakan tadi yaitu PKI, juga komunis pada waktu 48 Madiun, dan juga pemberontakan yang lain. Alhamdulillah Indonesia ini adalah sakti. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa untuk menggantikan Pancasila yaitu sebagai dasar negara digantikan dengan yaitu dasar-dasar yang lain. Ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sakti. Karena sejarah daripada perumusan pembuatan Pancasila tidak segampang apa yang kita dengarkan, yang kita bayangkan, dan yang kita ucapkan. Tentunya dengan melalui bermacam-macam riyadhah, bermacam-macam ikhtiar dan ikhtiyat daripada pandipades kita, daripada pendahulu kita, perumus daripada Pancasila itu. Pertama adalah sebanyak 62. Kemudian setelah dibubarkan dijadikan PKI menjadi 9 orang yang dikatakan dengan panitia 9. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah memberikan pandangan acuan kita sebagai rakyat Indonesia yaitu Pancasila. Maka dari itu anakku sekalian, kalian selaku yaitu pelajar penerus daripada bangsa, mari kita laksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian, baik di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, juga bagaimana kita yaitu di lingkungan berbangsa dan bernegara. Banyak bagi kita selaku siswa dan siswi daripada yaitu Madrasah Miftahul Ulum, bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo kita jadikanlah seorang agamis yang
yang benar-benar patuh terhadap agama yang telah kita anut, dan juga aturan-aturan yang ada di Madrasah Miftahul Ulum. Di antaranya kita ikut ayo ngaji, kemudian kita sholat bersama berjamaah, baik sholat tasbih dan juga sholat yang lain, dan juga kegiatan-kegiatan agama yang lain. Kemudian begitu juga kita selaku untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita, yaitu kita sebagai ciptaan Allah, makhluk sosial, kita adalah sebagai makhluk yang terdiri dari manusia. Bagaimana kita adalah sebagai manusia sesuai dengan apa yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain, kalian adalah harus menjadi manusia yang memang benar-benar manusia. Artinya apa? Artinya kita harus mempunyai sifat kemanusiaan. Tentunya kalian tidak hidup secara sendiri, ketika kalian adalah makhluk sosial. Maka dari itu